salam sepak bola. Ya, gue baru kelar nonton 3 match. Ya, satu match cukup seru, lalu 2 match yang membosankan. Kalau gue bilang, yang pertama kita mulai dulu ke ya, Milan Udinese. Ya, Milan ini mainnya hancur banget. Kalau sebelumnya gua nonton yang waktu lawan Roma ya, beda banget mainnya. Di mana di sini, terutama dari sisi wingbacknya, ya kayak misalkan kalian di awal musim bilang ya Theo Hernandez bagus bla bla bla, nggak layak dibawa Real Madrid, terlihat di sini dia nggak bisa cut up banyak. Ya terbukti Theo ini udah berapa match sih nggak keluar loh penampilannya. Lalu di kehilangan Calabria ini cukup pengaruh ya, karena Kalulu ini penampilannya jelek banget. Ini Calabria, karena Kalulu ini kalau nggak salah posisinya kan back tengah, dipasangnya di back kanan, otomatis speednya dia nggak kencang, umpannya nggak akurat, sehingga mau nggak mau Milan ini yang ngatur Kessie cuma satu orang. Lalu si pemain seperti Castillejo, Brahim Diaz nggak bisa ngapa-ngapain juga. Lalu Rafael Leao yang para pendukung Milan bilang di awal musim pemain ini wonderkid lah bla 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 segala macam, 10 menit terakhir nggak kelihatan, dan di sini dia juga nggak kelihatan sama sekali. Justru di sini Udinese sempat cetak gol lebih dulu. Ya beruntung lah Milan di sini dapat penalti di babak akhir-akhir. Ya sehingga terselamatkanlah itu 1 poin. Ya kalau menurut gua bilang Milan ini benar-benar nggak layak juara musim ini, seperti yang ya gua udah bilang sejak dia kalah lawan Inter. Kenapa? Murni dari kualitas individunya. Karena kalau misalkan secara taktik lu nggak bisa berbuat banyak dengan pemain mediocre seperti ini semua. Lu bisa lihat secara starting line up deh, siapa yang benar-benar top, nggak ada kan. Jadi otomatis nggak heran kalau misalkan tim ini masuk 4 besar aja udah bagus. Jadi ya syukurin lah hasil 1-1, karena kalau misalkan mereka nggak dapat penalti, justru mereka lebih layak untuk kalah lawan Udinese ini. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya, ada Crystal Palace ketemu United. Nah ini juga nggak kalah membosankannya. Cavani baru balik, lalu ditopang Rashford, Bruno dengan Greenwood. Sebenarnya nggak ada bedanya juga lu mau pakai Cavani atau enggak. Kenapa? Striker kalau tidak ada yang memberikan umpan yang akurat, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi di sini terlihat banget Bruno ini kan 5 match terakhir menurun. Ya menurunnya dia tetap bagus lah istilahnya. Ya maksudnya dia nggak bisa cetak gol, nggak bisa kasih assist kan, segala macam itulah. Terlihat banget di sini. Rashford, Greenwood, egoisnya minta ampun. Jadi lu punya striker seperti Cavani, nggak ada umpan, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya terlihat banget di sini. Bruno ngedrop, MU main nggak ada pola. Akhirnya MU main tarkam aja udah. Serangan oportunis luar kotak penalti, tendangannya sering keblok, umpan-umpan timingnya nggak akurat. Lalu kalian bisa tahu shoot on targetnya United selama 90 menit berapa? 1. Ya, lu bisa lihat lah bagaimana Crystal Palace justru lebih bisa cetak shoot on target 2. Ya, lu bisa lihat bagaimana levelnya United ini. 3 match terakhir jeblok. Jadi gua nggak heran kalau misalkan United ini dibawa oleh ya, khususnya nggak ada perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, karena ya cuman mengandalkan skill individu pemain. Karena ketika deadlock seperti match lawan Palace ini, Ole nggak bisa ngapa-ngapain selain hanya mengganti pemainnya doang, tidak mengganti pola. Ya lu lihat di bench, lu bisa masukin Alex Telles, lu bisa masukin Amad Diallo, kasih dia menit main, daripada lu mempertahankan pemain yang udah deadlock. Alhasil lu merubah formasinya yang ada lah. Jadi gua nggak heran kalau misalkan di sini United makin lama akan makin turun. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya.
Barcelona lawan Sevilla. Nah, ini yang menarik nih. Barcelona di Copa del Rey sebelumnya kan nggak diunggulkan ya untuk menang comeback lawan Sevilla. Cuman gue bilang di preview gue sebelumnya, kalau Barcelona ini punya kans untuk comeback, dan terlihat main 3-5-2 lagi, dan terbukti itu adalah taktik yang paling tepat untuk Barca saat ini. Duet Messi dan Dembele ini benar-benar halus banget, di mana Messi agak lebih turun ke belakang, Dembele yang sebagai eksekutor. 1 gol cetak di babak pertama. Nah, sebenarnya Barcelona ini tampil mengurung Sevilla ya hampir 90 menit dengan beberapa kali peluang, baik dari Des, Pedri, De Jong, Messi pun sempat memberikan peluang. Cuman ya Dewi Fortuna belum berpihak. Sampai di babak menit-menit terakhir Dembele atau siapa tuh ditarik. Des ditarik, Griezmann masuk, kasih umpan. Pique sundulannya pas banget. 2-0, masuk ke babak perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Barca juga menekan sampai masuklah Brad White. Cetak gol dari Jordi Alba. Ya, seperti yang gue udah bilang. Ya, walaupun Sevilla main dengan 9 pemain ya kalau nggak salah, 9 atau 10 pemain kena kartu merah, si Luuk de Jong dengan Fernando. Cuman kartu merah Luuk de Jong itu kan udah Barca unggul 3-0, sedangkan ya Fernando itu mungkin salah satu yang membuat mentalnya goyah. Selain penaltinya si Ocampos itu kan kita Ter Stegen ya, itu membuat mentalnya goyah main Sevilla. Cuman di sini kalau misalkan kalian nonton, Sevilla benar-benar nggak dikasih space untuk bisa menguasain bola, bisa create chances, dan Barca ini main mengepung banget, mirip-mirip dengan Barca di awal musim yang gue bilang tim ini bagus banget main, dan terlihat di sini mereka bisa tunjukkan itu dan mereka bisa comeback. Oke, sekian dulu.